Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Gimana? Udah makan kerupuk? Ngomong-ngomong soal anak indigo, di video sebelumnya kita udah bahas perjalanan hidup Michelle ketika Michelle masuk TK ya guys. Nah di video kali ini gue bakalan kembali nerusin part-part kisah perjalanan hidup Michelle ya guys ketika Michelle masuk SD. Buat kalian yang belum tahu Michelle ini siapa, jadi Michelle ini adalah seorang anak yang mempunyai kelebihan ya guys, atau bisa dibilang anak indigo. Buat kalian yang percaya atau nggak percaya sama anak indigo, ya itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing guys. Yang jelas, kisah perjalanan hidup Michelle ini nyata dan terjadi adanya. Nah ini merupakan video part keempatnya Michelle ya guys. Setelah di video-video sebelumnya kita udah bahas ketika Michelle lahir, terus Michelle masuk PAUD, Michelle masuk TK, dan sekarang Michelle masuk SD guys. Cerita Michelle ini bakalan panjang banget, mungkin sampai nanti lagi ya guys. Karena memang gue bakalan bawain kisah Michelle ini dari Michelle lahir sampai Michelle gede gitu ya. Dan sekarang kondisi si Michelle ini udah gede, jadi bakalan banyak banget nanti kisah-kisah Michelle ini guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, gua udah bilang subscribe dong guys. Yuk subscribe guys. Semakin Michelle tumbuh dewasa, semakin sensitif pula penglihatan Michelle terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Pada saat itu Michelle akan masuk ke sekolah dasar ya guys. Ibunya mencarikan sekolah yang pas untuk Michelle, dengan harapan Michelle gak terlalu banyak nih diganggu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata guys. Pada saat itu Michelle dan ibunya mendatangi sekolah pertama. Nampaknya sekolah itu sangat bagus dan jaraknya juga lumayan dekat dengan rumah Michelle. Namun ketika Michelle dan ibunya berada di ruang pendaftaran, tiba-tiba Michelle diganggu oleh sosok hantu yang sangat jahil. Sampai-sampai pada saat itu Michelle menangis dan merayu ibunya untuk membatalkan pendaftaran di sekolah tersebut guys. Akhirnya pada saat itu ibunya mau gak mau gitu ya harus nurutin apa kata Michelle. Kemudian pada keesokan harinya Michelle dan ibunya kembali mencari sekolah untuk yang kedua kalinya guys. Kali ini ibunya akan mendatangi sekolah yang dekat dengan sekolah TK Michelle dahulu ya guys. Namun lagi-lagi ketika Michelle masuk ke halaman sekolah itu, Michelle melihat banyak sekali sosok-sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tentunya itu akan mengganggu Michelle ya guys. Michelle pada saat itu ketakutan dan kembali menyuruh ibunya untuk membatalkan sekolah di sekolah tersebut. Bukan hanya 2 sekolah yang Michelle tolak pada saat itu, melainkan 5 sekolah yang Michelle tolak. Ya alasannya karena itu tadi, karena Michelle banyak ngelihat sosok-sosok yang menyeramkan dan itu pasti bakalan ngeganggu Michelle ke depannya gitu guys kalau Michelle memaksakan sekolah di sekolah tersebut. Akhirnya pada saat itu ibunya bingung gitu ya, gak tahu harus kemana lagi untuk nyari sekolah buat Michelle ini. Sementara pendaftaran semakin mepet gitu ya. Walaupun ibunya gak bisa ngelihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tapi sebagai ibu tentu pengen anaknya ini sekolah dengan nyaman, tenang, dan damai gitu guys, tanpa gangguan apa-apa. Akhirnya pada saat itu ibunya berencana untuk homeschooling aja lah, Michelle ini gak usah pergi ke sekolah gitu ya. Tapi pada saat itu ayahnya tidak setuju dengan usulan ibunya. Ayahnya ingin kalau Michelle ini tetap sekolah di sekolah biasa, seperti anak-anak yang seusia Michelle gitu ya, agar Michelle ini bisa berinteraksi, berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian pada saat itu ibunya bilang, "Yaudah, ini sekolah yang terakhir kita datengin ya. Mau gak mau Michelle harus nurut," kata ibunya. Akhirnya, Michelle, ayah, dan ibunya kembali mendatangi satu sekolah yang lokasinya berada di tengah-tengah kota pada saat itu ya guys. Jarak dari rumah Michelle ke sekolah itu juga lumayan dekat lah, cuman 15 menitan katanya gitu ya. Letak sekolah Michelle ini juga cukup strategis karena di depan sekolah Michelle ini ada sebuah mall, ada wahana permainan, dan ada juga hotel-hotel guys. Jadi lokasinya persis lah di tengah-tengah kota gitu ya. Namun ketika Michelle masuk ke halaman sekolah itu dan menengok ke arah bangunan mall, lagi dan lagi Michelle melihat ada perempuan yang loncat dari atas bangunan mall itu, atau bisa dibilang bunuh diri lah guys ya. Ciri-ciri perempuan itu pakai seragam kerjanya. Michelle pada saat itu kaget
karena melihat bayang-bayang perempuan itu terus loncat dari bangunan mall tersebut. Sampai akhirnya pada saat itu Michelle mulai terganggu ya konsentrasinya karena terus ngelihat bayang-bayang perempuan itu. Michelle pun pada saat itu merengek ya untuk kembali pengen pulang, gak mau sekolah di situ. Tapi ya mau gak mau gitu ya, ibu dan ayahnya udah nyaranin Michelle udah sekolah di sini aja, gak boleh ngebangkang lagi katanya. Akhirnya ya mau gak mau Michelle harus nurut sama apa kata ayah dan ibunya untuk tetap sekolah di sekolah tersebut guys. Di hari pertama Michelle sekolah, tidak ada kejadian apa-apa. Michelle juga tidak banyak melihat penampakan guys. Michelle pada saat itu beranggapan, wah ternyata sekolah di sini aman juga ya, nggak ada penampakan atau nggak ada yang gangguin. Ya cuman kalau Michelle ngelihat ke arah mall, ya Michelle selalu ngelihat bayangan perempuan yang bunuh diri itu guys. Mungkin ya itu Corinne-nya ya, Corinne si perempuan yang bunuh diri itu ya, terus ngulangin kejadian di hari terakhir dia hidup. Di hari kedua dan hari ketiga Michelle sekolah di sana masih aman. Tapi selang hari keempat Michelle sekolah di sana. Waktu itu Michelle sedang belajar di kelas. Michelle melihat seperti ada yang ngintip dari atas langit-langit kelasnya. Ketika Michelle lebih fokus memperhatikan, benar saja itu merupakan sosok perempuan, sebut saja namanya Mbak Kun. Nah si Mbak Kun ini nemplok di atas langit-langit kelasnya Michelle guys. Bajunya panjang putih seperti daster, tapi lusuh dan sangat kotor kata Michelle. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian mukanya. Matanya melotot. Pada saat itu Michelle kaget dan ingin teriak. Tapi karena memang lagi kegiatan belajar mengajar, Michelle menahannya. Dan Michelle berusaha untuk tenang ya guys pada saat itu. Kemudian Michelle bilang ke teman sebangkunya yang namanya Hilda. Hilda pun ternyata bisa ngelihat si Mbak Kun itu guys. Si Hilda di sini refleks langsung teriak ya guys karena ngelihat sosok Mbak Kun ini lagi nemplok gitu ya di atas langit-langit kelasnya. Kemudian pada saat itu bu guru langsung negur si Hilda nih. Hilda, kenapa kamu teriak-teriak? Itu bu, di atas ada hantu, kata si Hilda. Sontak itu membuat teman-teman si Hilda yang lainnya menjadi panik gitu ya dan ketakutan. Bu guru yang nggak bisa ngelihat pun di sini cuma bisa nenangin nih guys, biar seisi kelas tuh jangan panik, jangan heboh dan jangan takut gitu ya. Nah kemudian ketika di kelas udah kondusif dan mulai tenang, kemudian di sini si Michelle bilang sama si Hilda, Hilda, udah jangan diliatin terus, biarin aja, abaikan aja, seolah-olah kita nggak bisa ngelihat dia. Akhirnya pada saat itu si Hilda hanya bisa menganggukkan kepalanya saja guys. Karena Hilda yang sensitif juga bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata, Michelle pada saat itu menyuruh Hilda untuk melihat ke arah bangunan mall dengan bermaksud si Hilda ini bisa nggak ya ngelihat perempuan yang bunuh diri itu. Tapi ternyata setelah dilihat, si Hilda juga bisa ngelihat perempuan yang bunuh diri itu guys. Michelle pun di situ agak sedikit tenang ya guys karena Michelle punya temen yang satu frekuensi, yaitu bisa ngelihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Selain sosok Mbak Kun yang ada di atas langit-langit kelas Michelle, di sana juga ada sosok hantu anak kecil yang sangat jahil, sebut saja namanya Patrick. Nah si Patrick ini emang jahil banget gitu ya. Setiap kali anak-anak lagi belajar di kelas, si Patrick ini suka mainin alat-alat tulis. Sampai-sampai alat tulis tiba-tiba jatuh dengan sendirinya atau diberantakin. Kursi-kursi juga sering digoyang-goyangkan atau digeser-geser. Sampai-sampai si Hilda ketakutan dan merasa terganggu dengan ulah si Patrick. Si Hilda ini sering teriak-teriak ketika di kelas, ketika udah ngerasa terganggu oleh si Patrick. Intensitas sosok hantu yang sering muncul di kelas Michelle pada saat itu hanya Mbak Kun dan si Patrick aja ya guys. Kelas Michelle pada saat itu kebetulan berada dekat dengan ruangan kesenian. Tentu dong di dalamnya banyak sekali alat-alat musik ya guys. Nah pada waktu itu pernah ada sebuah kejadian ketika anak-anak sedang belajar di kelas. Tiba-tiba dari ruangan kesenian selalu terdengar suara-suara angklung yang sedang dimainkan. Otomatis itu mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas Michelle ya guys. Bu guru pada saat itu mengecek ke ruangan kesenian, tapi setelah dicek ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dibiarkan aja gitu ya, tapi lama-kelamaan malah makin diganggu. Bu guru pun kembali mengecek. Dan kali ini bu guru masuk ke ruangan kesenian mengecek setiap sudut gitu ya. Takutnya memang ada orang yang jahil gitu ya. Tapi ternyata setelah dicek gak ada siapa-siapa guys di dalam ruangan kesenian itu. Michelle kemudian waktu itu keluar dari kelasnya dan melihat dari pintu masuk ruangan kesenian. Ternyata di sana ada sosok anak kecil juga. Sebut saja namanya Roy yang sedang memainkan angklung. Bukan cuma sosok Roy yang ada di ruangan itu. Ada beberapa sosok anak kecil juga yang sedang bermain di ruangan angklung.
Michelle pada saat itu bilang sama bu guru, "Bu, sudah bu, itu hanya anak-anak aja yang jahil bu, yang lagi mainin angklung." Bu guru pada saat itu kaget dan langsung lari dari ruangan tersebut. Karena semakin lama Michelle sekolah di sana, bu guru juga makin tahu nih kondisi Michelle yang sebenarnya ya guys. Kalau Michelle bisa ngelihat hal-hal yang tak kasat mata. Selang beberapa lama, suara angklung itu memang sering terjadi ya guys, hampir setiap hari ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Tentu itu sangat ngeganggu gitu ya. Akhirnya pada saat itu bu guru laporan nih sama kepala sekolah. Akhirnya pada saat itu kepala sekolah memutuskan untuk memanggil paranormal. Tapi ketika paranormal itu datang, Michelle melihat kalau paranormal itu sebenarnya nggak sakti guys. Dan paranormal itu hanya pura-pura sakti aja di depan bu guru dan kepala sekolah gitu guys. Nah singkat cerita, proses pengusiran itu pun beres lah ya. Di sini si paranormal itu bilang kalau sosok Roy ini udah nggak ada, udah dipindahkan gitu ya. Tapi setelah Michelle lihat ke ruangan angklung, ternyata si Roy memang masih ada di dalam. Bahkan si Roy ini senyum-senyum sendiri gitu ya ketika ngelihat si paranormal itu beraksi gitu ya. Kemudian di sini Michelle bilang sama si Roy buat jangan ganggu ketika anak-anak lagi belajar mengajar. Akhirnya si Roy pun pada saat itu nurut sama si Michelle ya guys. Nah setelah paranormal itu pergi dari sekolah, kemudian Michelle di sini bilang sama kepala sekolah ya guys, "Pak, sebenarnya yang ada di ruangan kesenian ini baik kok pak, nggak jahat. Mereka hanya ingin dianggap aja, makanya selalu mainin angklung pak. Mereka juga masih ada di ruangan angklung kok pak, nggak pergi. Paranormal tadi bohong. Tadi juga Michelle udah bilang sama mereka buat jangan ganggu kalau lagi belajar. Akhirnya mereka mau nurut pak." Terus kepala sekolah di sini bilang, "Oh iya ya, kenapa bapak manggil paranormal? Kan di sini ada Michelle yang bisa komunikasi sama mereka." "Duh, bapak lupa nak." Ya sudah, kalau memang Michelle udah nasihati mereka, biarin aja ya mereka ada di situ. Lama kelamaan, suara angklung itu memang tidak pernah terdengar lagi ketika sedang kegiatan belajar mengajar berlangsung ya guys. Tapi hanya saja menurut para penjaga sekolah, suara angklung ini suka berbunyi ketika sore hari menjelang maghrib. Hilda yang terus-terusan diganggu oleh Patrick dan sering dibuat kaget oleh sosok Mbak Kun yang ada di langit-langit kelasnya. Hilda pada saat itu mulai banyak ngeluh dan ketakutan ya guys. Akhirnya selang beberapa lama, Hilda ini sudah merasa nggak kuat buat sekolah lagi di sekolah itu. Hilda pun memutuskan buat pindah sekolah aja lah dari sekolah itu gitu ya, daripada di sini Hilda tuh ngerasa ketakutan terus setiap hari. Akhirnya pada saat itu Michelle pun kembali sendirian merasakan hal-hal yang tak kasat mata yang ada di sekolah itu guys. Kemudian selang beberapa lama, Michelle mencoba mengajak ngobrol si Patrick yang jahil di kelas Michelle itu guys. Michelle bilang, "Jangan ganggu teman-teman ya kalau lagi belajar." Tapi si Patrick ini malah marah dan tidak terima Michelle larang. Michelle pada saat itu berusaha membujuknya ya dengan memberikan permen kepada si Patrick. Akhirnya pada saat itu si Patrick bisa luluh nih, bisa nurut sama si Michelle nih guys, buat gak ngegangguin teman-teman Michelle ketika Michelle lagi belajar. Kalian bisa percaya nggak percaya gitu ya, sosok si Patrick ini ketika dikasih permen sama si Michelle, ya si Patrick ini bisa nurut gitu ya. Mungkin buat kalian yang bilang, "Ah masa iya hantu bisa dikasih makanan? Gimana cara nerimanya? Gimana cara makannya?" gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kayak gitu. Cuma yang jelas si Michelle ini memang nyata kejadiannya kayak gitu ya. Michelle ngasih permen dan akhirnya si Patrick ini bisa nurut sama si Michelle. Waktu itu juga pernah ada kejadian yang lain nih guys, yang pernah dirasakan oleh ibunya Michelle dan juga teman ibunya Michelle. Sebut saja namanya Bu Penny ya guys. Nah, Bu Michelle dan Bu Penny ini waktu itu sedang menunggu anak-anaknya nih yang akan bubaran sekolah ya guys. Tapi mereka akan sholat dulu di musola yang ada di sekolah tersebut. Tepatnya musola itu ada di sebelah ruangan kesenian, paling pojok lah ya. Ketika ibunya Michelle selesai wudhu, kemudian duduklah di sebuah kursi yang ada di samping musola dekat tempat wudhu itu guys. Kini giliran Bu Penny yang akan wudhu. Setelah Bu Penny selesai wudhu, kemudian melihat ke arah ibunya Michelle yang lagi duduk. Bu Penny ini di sini ngeliat kalau ibunya Michelle sedang duduk berdua dengan sosok nenek-nenek yang sangat menyeramkan guys. Setelah diperhatikan gitu ya, duduk sama siapa? Perasaan tadi sendirian duduk di situ. Tapi setelah dicek dan didekati, ternyata sosok yang ada di dekat Bu Michelle itu tiba-tiba menghilang guys. Kemudian di sini Bu Penny langsung bilang sama Bu Michelle, "Bu Michelle, tadi di sini duduk sama siapa?" "Hah? Perasaan dari tadi duduk sendirian kok." "Ih, tadi di sini ada yang nemenin duduk tahu. Nenek-nenek, serem banget.
Sontak pada saat itu Bu Michelle langsung lari ke dalam musola guys. Akhirnya setelah anak-anak bubaran sekolah, di sini ibunya Michelle nanya nih sama Michelle, "Nak, emang bener di dekat musola itu ada sosok nenek-nenek yang menyeramkan?" "Oh iya emang, di dekat musola itu memang ada sosok nenek-nenek," kata si Michelle guys. Waktu itu juga ada sebuah kejadian yang bikin heboh semua anak-anak nih guys. Nah, pada waktu itu ketika Michelle kelas 4 SD ya guys, ada kewajiban untuk ikut camping bersama di dalam sekolah. Camping itu diadakan di halaman sekolah, di mana pada saat itu banyak anak-anak yang pasang tenda di depan kelas, di depan lapangan upacara, begitupun Michelle. Selama kegiatan camping dari sore sampai jam 9 malam, semuanya berjalan normal, tidak ada apa-apa. Namun ketika kegiatan api unggun sekitar jam 10 malam, ada sebuah kejadian yang bikin heboh semua anak-anak mulai ketakutan. Tepatnya di ruangan kelas 6A, tepatnya di paling pojok di sekolah itu guys. Lampu di ruangan tersebut tiba-tiba seperti ada yang memainkan. Nyala mati, nyala mati, nyala mati, seperti itu. Misal pada saat itu penasaran siapa yang jahil malam-malam gini gangguin acara camping. Si Roy kah? Si Patrick kah? Si Mbakun kah? Atau si nenek-nenek yang dekat musola itu guys. Michelle pada saat itu penasaran ya. Kemudian Michelle ini ngecek nih dari jarak jauh ya, ngeliat ke arah ruangan kelas 6A. Tiba-tiba Michelle melihat ada sosok nenek-nenek yang sedang memainkan lampu tersebut guys. Sehingga lampu tersebut nyala mati, nyala mati, nyala mati, seperti itu. Kemudian nenek itu malah mengeluarkan suara yang tentunya membuat semua anak-anak yang ada di situ ketakutan. Tiba-tiba seorang guru, sebut saja namanya Bu Suci, ia kerasukan. Bu Suci ini tiba-tiba mengulurkan tangannya, membuat gerakan seperti penari guys. Matanya mulai melirik ke kanan dan ke kiri sambil melotot. Kakinya mulai membuat lekukan gerakan layaknya seorang penari ya guys. Setelah itu kemudian Bu Suci ini tiba-tiba mengeluarkan suara, tapi suara yang dikeluarkannya ini seperti suara orang yang lagi nyinden guys. Suaranya merdu tapi agak sedikit berat dan tentunya bikin merinding semua orang yang ada di situ. Bu Suci ini terus menari-nari diiringi dengan nyanyian yang ia lontarkan. Tentu itu membuat semua orang yang ada di sekolah menjadi panik dan ketakutan. Ada beberapa siswa yang memilih untuk pulang kembali ke rumahnya, dan ada juga beberapa siswa yang menangis karena ketakutan. Kemudian ketika situasi lagi mencekam itu, kepala sekolah mencoba menyadarkan Bu Suci nih guys sama beberapa orang guru yang lainnya. Tapi setelah dicoba beberapa kali, tidak berhasil. Malah si nenek-nenek yang merasuki tubuh Bu Suci itu semakin lancang mengeluarkan suara sindenya guys. Kepala sekolah pada saat itu bingung ya. Kemudian kepala sekolah di sini menyuruh Michelle nih buat ngebantuin juga ngeluarin sosok nenek-nenek yang ada di tubuh Bu Suci. Michelle pun pada saat itu mengakui gitu ya, kalau misalkan si nenek ini memang susah banget gitu ya buat dikeluarin dari tubuh Bu Suci. Tapi setelah Michelle ajak berinteraksi dan komunikasi, ternyata sosok si nenek-nenek itu meminta cerutu guys. Karena memang si nenek ini dulunya suka ngerokok cerutu. Tapi pada saat itu bingung harus nyari cerutu di mana. Sedangkan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya gak ada tuh yang ngerokok cerutu. Akhirnya pada saat itu si nenek bilang, "Ambilkan cerutu di ruanganmu," sambil menunjuk kepada kepala sekolah. Di sini kepala sekolah bingung gitu ya, sementara ia sendiri gak pernah tuh ngerokok cerutu. Akhirnya Michelle bilang, "Coba Pak, cari di laci meja kerja Bapak." Dan setelah kepala sekolah berjalan menuju ke ruangannya dan mengecek-ngecek di laci meja kerjanya, ternyata benar di sana ada sebuah cerutu guys. Di sini kepala sekolah bingung sekaligus heran gitu ya, kapan ini cerutu bisa ada di laci meja kerjanya. Akhirnya tanpa pikir panjang nih, kepala sekolah ini langsung kembali menuju ke lapangan tempat Bu Suci itu kerasukan. Kemudian Michelle di sini menyuruh untuk asap cerutu itu ditiupkan kepada Bu Suci. Akhirnya setelah beberapa menit, Bu Suci ini bisa berhasil sadar kembali guys. Suasana camping pun pada saat itu mendadak menjadi hening. Anak-anak yang semula ketakutan dan nangis kini mulai tenang kembali. Michelle pada saat itu berkomunikasi secara gaib ya guys dengan sosok si nenek-nenek ini buat jangan gangguin anak-anak yang lagi berkegiatan di malam itu. Akhirnya ketika malam itu sampai pagi tidak ada lagi kejadian apa-apa guys. Michelle juga selama di SD selalu ranking 1 ya guys. Michelle ini sangat berprestasi banget lah gitu ya. Banyak orang-orang yang salut dengan Michelle karena setiap ulangan pun Michelle selalu dapat nilai 100. Kalau gue ulangan paling gede juga 80, 70, itu pun jarang-jarang gitu ya. Selain Michelle belajar di sekolah, Michelle juga selalu belajar di rumahnya nih guys, baca buku dan lain-lain tanpa harus disuruh sama orang tuanya. Jadi si Michelle ini langsung punya inisiatif sendiri nih buat belajar gitu ya. Dan ketika ngerjain PR pun Michelle ini nggak suka dinanti-nanti gitu ya. Ketika pulang sekolah Michelle pasti langsung kerjain. Jadi nggak dientar-entar. Kalau gue kan dientar-entar dulu lah, entar dulu, akhirnya nggak dikerjain gitu ya, nyuruh orang buat ngerjain, nanti dikasih gope atau 1000.
Itu dia guys, pengalaman horor Michelle ketika berada di SD ya guys. Nah, di part selanjutnya bakalan banyak lagi nih cerita-cerita menarik tentang Michelle. Mulai dari Michelle makin sensitif dan makin bisa mengetahui sifat-sifat seseorang. Dan tentunya Michelle udah mulai bisa nerawang guys. Buat kalian yang punya pengalaman horor, boleh kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini ya guys, agar nanti cerita kalian gua bawain juga kayak cerita Michelle kayak gini guys. Oke, semoga dengan adanya cerita kayak gini bisa membuat kita semakin yakin dan percaya akan keberadaan mereka. Dan tentunya semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue Wilday, bye.